Ketika musim 2025-2026 kian mendekat, Barcelona kembali berdiri di persimpangan yang familiar sekaligus baru. Familiar karena sejarah, identitas La Masia, dan ambisi untuk mengangkat trofi di setiap kompetisi. Baru karena perubahan besar dalam pengelolaan, tekanan finansial, serta pendekatan taktis yang dibawa Hansi Flick setelah musim lalu memetik 3 gelar domestik. Namun, di balik euforia itu, terselip teka-teki. Bagaimana menyusun skuad yang tangguh untuk bersaing di La Liga dan Liga Champions? Barcelona musim ini terasa seperti sebuah simfoni yang baru disusun. Ada melodi kemenangan, tetapi juga nada minor dari cedera, kehilangan, dan kendala administrasi. Salah datang lebih awal. Robert Lewandowski, pencetak gol terbanyak klub selama 2 musim terakhir, mengalami cedera hamstring di paha kiri. Cedera ini membuatnya harus absen pada laga-laga pembuka, memaksa Flick memikirkan ulang strategi serangan. Hilangnya Lewandowski bukan hanya kehilangan gol, ia juga poros yang mengubah cara lawan bertahan dan memberi ruang bagi gelandang kreatif untuk bekerja. Di ruang konferensi pers, Flick mencoba menenangkan suasana. Kami percaya pada kekuatan tim dan pada ide permainan kami. Para pemain bugar berlatih dengan sangat baik dan saya puas dengan itu. Kata-kata itu adalah pesan optimisme, tapi semua tahu di baliknya terselip pekerjaan rumah yang besar. Menemukan sosok yang mampu memimpin garis depan tanpa mengorbankan ritme tim. Di tengah kekhawatiran itu, datanglah Marcus Rashford. Penyerang Inggris ini bergabung dengan status pinjaman dari Manchester United. Pada hari perkenalannya, ia berkata dengan penuh keyakinan, "Saya datang ke Barca untuk memenangkan segalanya. Saya rasa saya tiba di tempat terbaik untuk mewujudkannya. Liga Champions adalah tujuan besar kami." Saat ditanya soal perannya di bawah Flick, Rashford menjawab dengan optimis, "Saya pikir dia bisa membuat saya bermain sepak bola dengan sangat baik. Saya bisa bermain di berbagai posisi, dan saya akan bermain dimanapun tim membutuhkan." Namun, di balik senyum dan janji besar itu, ada masalah yang membayangi. Barcelona belum bisa mendaftarkan Rashford karena aturan finansial La Liga. Menanggapi hal tersebut, Rashford tetap tenang. "Saya santai saja, saya percaya klub akan menyelesaikannya." Kisah Rashford mencerminkan dilema klasik klub modern. Kehadiran talenta hebat tak berarti banyak jika urusan administratif belum tuntas. Di sisi lain, pertahanan Barcelona kehilangan sosok yang memberi kestabilan dan pengalaman. Inigo Martinez pindah ke Arab Saudi. Kepergian ini tidak hanya mengurangi opsi bek tengah, tetapi juga menghilangkan salah satu figur pemimpin di ruang ganti. Kini, Flick harus mengandalkan kombinasi Ronald Araujo, Andreas Christensen, dan Eric Garcia, ditambah potensi pemain muda seperti Pau Cubarsí untuk menjaga ketangguhan lini belakang. Setiap dari mereka punya karakteristik unik, tapi tak ada yang sepenuhnya menutup peran Martinez. Araujo agresif, Christensen tenang, Garcia cepat, namun kadang tidak konsisten. Situasi ini memaksa Flick untuk memilih, menyesuaikan taktik pertahanan atau memberi kesempatan besar pada darah muda. Di tengah keterbatasan, Barcelona punya satu aset yang sering menjadi penyelamat, La Masia. Kehilangan pemain senior membuka pintu bagi talenta akademi untuk unjuk gigi. Pemain seperti Geoffrey Torrens yang tampil impresif di pramusim berpeluang masuk rotasi. Namun, menaruh beban besar pada pemain muda di klub sebesar Barcelona adalah perjudian besar. Tekanan stadion, ekspektasi fans, dan tuntutan hasil instan bisa menjadi ujian mental yang sangat berat. Hansi Flick memimpin tim dengan filosofi yang menggabungkan pressing intens, transisi cepat, dan fleksibilitas posisi. Musim lalu, pendekatan ini membawa hasil luar biasa.
Tapi Flick tahu musim baru akan lebih sulit. Lawan lebih siap, kalender padat, dan sumber daya terbatas. Dalam wawancara, Flick tak ragu menetapkan target tinggi. Saya pikir Barcelona bisa memenangkan Liga Champions. Klub besar seperti ini ingin meraih semua gelar. Kami bermain di level yang sangat bagus dan siap menghadapi yang terbaik. Kata-kata itu mencerminkan mentalitas juara, tetapi di baliknya ada realita. Tanpa kedalaman skuad yang memadai, perjalanan menuju trofi Eropa akan sangat terjal. Drama musim ini tak hanya dimainkan di lapangan, keputusan-keputusan penting juga diambil di ruang rapat tentang pendaftaran pemain, batas gaji, dan strategi transfer. Bagi Barcelona, ini berarti menjaga keseimbangan antara mempertahankan kualitas tim dan mematuhi aturan finansial. Flick bisa mengatur formasi dan strategi di lapangan, tapi untuk menurunkan Rashford atau menemukan pengganti Martinez, ia membutuhkan solusi dari manajemen klub. Musim 2025-2026 akan menjadi ujian kelayakan bagi Barcelona. Mereka memiliki lini serang yang mematikan di atas kertas, tetapi juga celah di lini belakang dan ketidakpastian di luar lapangan. Mereka punya pelatih dengan visi jelas, tetapi visi itu hanya akan berhasil jika dijalankan oleh skuad yang sehat, terdaftar, dan kompak. Bagi Hansi Flick, tantangannya bukan sekedar memenangkan pertandingan, melainkan mengubah keterbatasan menjadi peluang, memaksimalkan potensi pemain muda, dan menjaga atmosfer positif di tengah tekanan besar. Bagi para penggemar, musim ini akan menjadi cerita penuh drama. Kadang indah, kadang menegangkan, tetapi selalu membuat mata tak bisa berpaling.